materi hari ini apa? Tentang penginderaan. Jauh untuk tata guna lahan dan transportasi. Ya, baik. Hari ini Bapak akan mencoba menayangkan materi tentang inderaja. Ini materi sebenarnya dulu di kelas 10, sekarang di kelas 12 ya. Jadi intinya yang diharapkan dari materi ini ya, ini KD-nya pertama menjelaskan pengertian inderaja atau indera jauh ya, penginderaan jauh. Kemudian meliputi komponen-komponen penginderaan jauh, hubungan antar komponen dan interpretasi citra. Mungkin 4 poin dulu ya yang akan kita coba ini kan. Secara garis besar, nah apa itu inderaja? Ya, ada yang masuk nih. Siapa nih? Wanda ya. Wanda baru masuk ya ini. Silakan. Padahal nggak ada kuota, Pak. Ada foto kasihan juga ya. Itu kan ada dikasih kartu yang pradana dari sekolah itu ada nggak itunya? Belum dikasih sampai sekarang. Kenapa nggak ke sekolah nggak minta tuh sayang tuh aduh ya supaya kalian bisa memanfaatkan materi ini ya. Baik kita lanjutkan ya. Ada dua orang Wanda dengan siapa ini? Nadia ya. Nah, Wanda kelas berapa Wanda? IPS 1 2. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi beberapa definisi tentang inderaja. Pertama, nih menurut Listein dan Kepler tahun 90 dikatakan bahwa inderaja adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi intinya inderaja itu suatu teknik bagaimana memperoleh data tanpa kontak langsung, yaitu dengan menggunakan wahana. Wahana itu macam-macam nanti. Ada satelit, ada balon ya, kemudian pesawat terbang. Nah sekarang yang paling pop itu dengan menggunakan drone ya. Pernah dengar drone kan? Nah itu seperti itu. Ya, pernah dengar kan ya? Nah ini beberapa. Nah komponennya apa saja yang dijadikan itu? Pertama, sebentar ini terlalu cepat nih. Materinya, oke, pelan-pelan aja ini kan sudah. Materinya langsung ke sini. Nah, komponen inderaja ya itu ada beberapa macam. Pertama kita lihat bahwa matahari sebagai sumber tenaga ya, kemudian atmosfer sebagai mediumnya untuk mengantarkan objek yang ada di permukaan bumi. Ini ada gambarnya, bisa jalan, bisa sawah, bisa gedung. Kemudian ditangkap oleh sensor ya yang ada di wahana itu, kemudian didata, direkam, nah, bisa dalam bentuk visual maupun data digital. Kemudian disampaikan kepada pengguna atau stakeholder. Jadi wahananya macam-macamnya, ada pesawat terbang, ada helikopter, ada balon udara, ada roket, ada satelit, dan sekarang yang terakhir pakai drone ya. Nah, jadi memang secara garis besar inderaja itu adalah suatu teknik bagaimana memperoleh data tanpa kontak langsung di permukaan bumi dengan menggunakan alat ataupun wahana. Nah, jenis-jenis penginderaan jauh nih ya, ada dua macam ya. Kita lihat ya, ada sistem pasif dan sistem aktif gitu ya. Nah, sistem pasif artinya tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu matahari, dengan memanfaatkan pantulannya, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Jadi, kalau siang hari cuacanya bagus, itu alat perekam tinggal mendata saja, merekam, bisa bentuk foto maupun alat digital lainnya, sehingga sumber energinya dari matahari. Tapi kalau yang pasif, yang aktif itu sensornya sendiri bisa mendeteksi dalam keadaan gelap di malam hari ya. Itu bedanya inderaja yang aktif dan pasif. Kemudian apalagi materi yang ingin Bapak sampaikan. Nah, ini interpretasi. Maaf, terlalu cepat ya slide-nya. Nih. Oke. Nah, interpretasi dari hasil citra itu seperti apa? Nanti akan kita baca ya. Itu menurut Ace dan Simonet, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, ada kurang lebih 10 tahapan dalam menginterpretasi. Pertama kita lihat rona. Rona itu adalah tingkat kecerahan gelapnya sebuah objek. Kemudian ada warna jelas ya, ada warna merah dan sebagainya, biru seperti itu warna.
Dan pola itu artinya bagaimana contoh untuk perumahan itu berbeda dengan rumah biasa ataupun dengan pola persawahan, perkebunan, kehutanan itu beda pola ya. Situs itu artinya tempat di mana ada berada ya. Bentuknya ada yang memanjang, lingkaran dan sebagainya. Ukurannya pun dapat diukur, ukuran gedung, ukuran perumahan dan sebagainya. Tekstur itu tingkat kekasaran atau kehalusnya sebuah permukaan bumi. Sungai dengan tanah itu berbeda dengan hutan teksturnya. Asosiasi bagaimana menghubungkan satu tempat lain. Contoh gini, kalau ada rel kereta api pasti di situ ada alat transportasi. Itu adalah asosiasi. Kalau ada pohon yang ada di pantai itu artinya pohonnya kebanyakan adalah pohon nipa atau pohon kelapa ya, itu asosiasi. Bayangan adalah bayangan artinya kalau gedung itu ada menapas sinar matahari pasti ada bayangan. Konvergensi bukti dihubungkan bagaimana bukti yang ada di lewat citra dengan di lapangan nanti. Inilah alur secara singkat bagaimana menginterpretasi sebuah citra. Kemudian, nah contoh dari interpretasi kelihatan nggak ini? Ya. Nah ini apa nih yang merah ini? Yang kursor. Ini lapangan ya, halaman. Ini apa nih yang sebelah kiri? Ini pasti pohon. Nah, kalau yang panjang ini apa nih yang panjang nih? Yang hitam. Ini sungai. Yang ini tengah-tengah apa? Jembatan ya, jalan ya, buat jembatan. Jadi ini contoh bagaimana kita menginterpretasi sebuah peta ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kalian nanti belajar, nanti ini bisa dibaca di Coffee ya, karena waktu terbatas, jam ini hanya 40 menit, sehingga tidak bisa lama-lama. Kalian bisa membaca file ini yang Bapak share di grup. Udah dilihat kan? Ada filenya kan ya? Ada, Pak. Ada, sehingga kalian bisa dibaca lebih detail lagi apa dan bagaimana. Anda catat, bikin rangkumannya, Nadia dan kawan-kawan. Rangkumannya nanti ditulis dalam buku, bisa difotokan, bisa nanti kalau ke sekolah bisa ditujukan ke Bapak bukunya, ya. Seperti itu. Kemudian ini contoh dari hasil penginderaan jauh ya, seperti itu. Bentar, ini terlalu cepat juga nih. Ininya. Nah, manfaat dari penginderaan jauh ya, bidang-bidangnya ada bidang meteorologi, hidrologi. Kalau meteorologi apa? Ilmu tentang cuaca ya. Kalau hidrologi apa? Tentang perairan. Oceanografi lautan. Geomorfologi bentukan bumi ya, geologi tentang batuan. Nah, ini sebenarnya materi sudah di kelas 10 sudah disampaikan ya, bidang-bidang studi yang berhubungan dengan geografi. Nah, itu saja mungkin Nadia pada pagi ini ya Bapak sampaikan. Ini sudah hampir 30 menit nih, jamnya terbatas ya. Sehingga yang Bapak inginkan adalah kalian nanti bisa berdiskusi dengan teman kamu di grup. Yang jelas materinya Bapak sampaikan, silakan kalian pelajari ya. Ini cukup banyak sekali nih manfaatnya, penginderaan jauh, kemudian contoh-contohnya dan termasuk latihan soal nanti kerjakan ya. Silakan saja dari Bapak, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan Nadia tanyakan ke Bapak, sok. Ada waktu ya. Karena ini Zoom-nya Zoom gratisan sehingga terbatas. Wanda, silakan Wanda, ada yang ditanyakan? Wanda silakan buka mic-nya, layarnya juga dibuka. Wanda. Nggak ada suaranya nih. Wanda kelas berapa nih? Kelas 12 IPS 2 sama, Pak. Sekelas? Oh, yang IPS 1 nggak ada perwakilan nih. Ya baiklah. Sok, Nadia ada pertanyaan nih, waktunya terbatas karena Zoom ini yang gratisan, nggak bisa lama-lama nih. Bapak tunggu dari tadi dari jam nih. Apa? Tertangkap nggak pesan Bapak? Paham. Jadi kalian nanti baca, kalau ada printer bisa di print di warnetnya, itu bagus berwarna. Kalau enggak ya dibaca aja di HP, lalu dibikin rangkumannya di buku catatan. Paham ya? Nanti latihannya Bapak share nanti di grup WA saja. Cukup jelas? Oke, makasih ya. Kalau memang cukup jelas, karena waktunya singkat-singkat, Bapak ingatkan aja setiap Jumat kalian standby dari jam 7 sampai jam 8. Saya udah jam 8:30 ya, waktunya pelajaran lain kan. Saya nggak enak juga mau mengganggu pelajaran lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya. Boleh live sekarang. Ini cara matinya gimana? Ada N atau stop. Nah. Dah, oke.